Baik, untuk yang berikutnya ini karena ini lanjutan, ya kan, ya Robun. Tapi sebelum dilanjutkan, eh, saya jelasin sedikit tentang Elrel Desa Ngero ini ya. Ini karena agak membingungkan mungkin kok tidak diterjemahkan. Jadi El, misalnya Elrel Desa Ngero. Elrel Desa Ngero itu kok diartikan, itu sebenarnya kayak subjek, objek gitu. Masalahnya adalah ini tidak selalu diartikan sebagai objek, subjek itu nggak bisa. Tergantung gitu loh nerjemahinnya. Misalnya nih ya, saya bikin kalimat gini. Saya mengajar gitu. Chodeng, chodeng, 학생 misalnya. chodeng 학생을 대상으로, ini misalnya ya. chodeng 학생을 대상으로 한국어를, misalnya. 한국어를 가르쳐요. Berarti ini artinya apa? Saya mengajarkan bahasa Korea untuk anak SD. Artinya seperti itu. Saya mengajarkan bahasa Korea dengan objek anak SD, ya, aneh. Dengan subjek anak SD, nggak gitu ya. Saya mengajarkan bahasa Korea untuk anak SD, gitu misalnya. Jadi ini sama aja kalimat dengan 조등 학생한테 한국어를 가르쳐요 gitu. Jadi elrel desa ngero itu tidak selalu artinya subjek, objek itu tidak bisa diartikan begitu terus-terusan ya. Sesuai dengan apanya? Mengnak. Apa itu mengnak? Konteks. Konteks. Oke. Tulisannya megrak ya, bacanya mengnak konteksnya. Nah, di sini Dejung itu adalah masyarakat umum ya, tak artikan masya, bukan masya Allah, masya, masyarakat, masyarakat. Untuk masyarakat umum, Han Yesul ada di sini semua sebenarnya artinya ya. Han Yesul, Yesul itu seni. Kemudian Imunso, buku pengantar. Jadi ini artinya apa? Buku pengantar seni yang ditujukan untuk masyarakat. Buku pengantar seni untuk masyarakat umum, untuk kalangan umum gitu. Jakpum, jakpum itu kan karya. Jakpum, karya. Yoksajok, sejarah, historis. Baekhyong, background atau latar sejarahnya, latar belakang sejarahnya. Koma, Jaka, penulis. Edehan, tentang. Ilhua, itu artinya cerita. Cerita-cerita tentang penulisnya ya. Cerita-cerita tentang penulisnya. Deng, DLL, Dokca, Dokca, pembaca. Hengmi, minat. Hengmi, minat. Keda, keroyo. Kelda tulisannya. Kelda, keroyo. Menarik, menarik. Untuk menarik minat. Maksudnya, iyagi, cerita. Cipcung, fokus. Gyeongu, kasus-kasusnya. Mani bolsu ita. Kita bisa sering melihatnya. Kasus-kasus gitu ya. Kasus-kasus bahwa buku pengantar seni itu fokusnya itu cerita untuk menarik minat pembaca gitu. Untuk menarik minat pembaca. Nah, isinya itu malah tentang apa? Tentang kisah-kisahnya si penulis, cerita-cerita tentang si penulis maupun latar belakang sejarahnya. Jadi latar belakang sejarah dari karya itu gitu. Misalnya kayak sebuah lukisan gitu kan. Misalnya judulnya lukisan kenanga gitu. Nah, lukisan kenanga itu dibuat oleh pelukis Lala karena Lala ini pernah pergi ke desa gitu. Ketemu dengan seorang kembang desa yang namanya Kenanga. Akhirnya untuk mengenangnya gitu kan, dia membuat sebuah karya yang judulnya Kenanga menggambarkan perempuan yang cantik itu gitu loh maksudnya. Jadi bukan menceritakan tentang sisi seni dari si lukisannya itu, tapi yang diceritakan malah apa? Yang diceritakan malah sejarahnya gitu loh. Malah yang diceritakan adalah kisahnya si pembuatnya itu gitu loh. Nah, jakpum, karya, karya, Guanhan, tentang atau terkait yang berkaitan. Iron jisik, iron jisik pengetahuan ini gitu kan, knowledge ini, pengetahuan ini, katanya ini jakpum, karya, ihe, memahami, memahami. 도움이 된다.
helpful. Helpful itu bisa membantu ya. Jadi ini katanya kisah-kisahnya ini tadi atau latar belakang sejarahnya itu memang bisa membantu para pembaca untuk memahami karyanya ini gitu. Gerona, tapi kan gitu ya. Tapi Yesul, Yesul, Yesul itu seni, bonjil, ya ampun takut banget ini kata bonjil ini. Hakikat, aduh, angel. Hakikat seni kayak itu ya. 작품의 작품 그 자체에 itu karya itu sendiri, karyanya secara utuh gitu ya maksudnya. Itah ada. Nah, menurutnya di sini katanya gimana? Padahal katanya ya, hakikat seni itu ada di karyanya itu sendiri gitu loh. Jangan ngomongin yang di luar-luarnya gitu. 작품 karya, wejokin, wejok itu eksternal. Kalau nejokin internal. Eksternal, eksternal. Sasil, fakta-fakta gitu kan. Boda, daripada fakta-fakta eksternal, jakpum, karya, jojomel duda, fokus. Jadi fokus kepada karyanya saja gitu. Jakpum, karya, kemudian gusong, struktur, yoso komponen. Jadi komponen struktur dari si karyanya itu sendiri. Kemudian pyohyon, ekspresi, bangsik, kok bisa ya? Kopi, so. Bangsik, metode, metode ekspresi. Jadi metode untuk mengekspresikannya. Kalau misalnya kayak lukisan berarti kan ada metode melukis gitu ya. Betul nggak? Kemudian Bunyi cukup Solmyong Hada menjelaskan Imunso buku pengantar, buku pengantar meningkat Neronada meningkat Himang Hada diharapkan. Jadi ini ada harapan gitu ya, ada harapan ke depannya bahwa buku-buku pengantar seni ini itu lebih banyak yang menjelaskan secara cukup tentang metode untuk mengekspresikan seni itu, kemudian struktur dari karya seni itu sendiri. Jadi fokusnya kepada karyanya, bukan kepada pembuatnya. Bisa dipahamin ini? Oke. Kemudian, nih, nomor satu artinya apa? Buku pengantar seni ya kan? Buku pengantar seni harus membahas beragam fakta-fakta eksternal dari sebuah karya. Betul atau salah? Salah. 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 Dia maunya ini fokusnya kepada seninya itu. Jadi unsur internalnya kan gitu ya. Nejogin namanya. Kedua, Bakpum Jace Dehe. Jadi ini tentang karyanya itu sendiri. Harus lebih banyak buku pengantar seni gitu ya. Harus lebih banyak buku pengantar seni yang mengenalkan, yang menjelaskan secara setia. Maksudnya apa? Yang menjelaskan fokusnya hanya kepada karyanya itu sendiri. Betul atau tidak? Betul. Betul. Sesuai dengan yang Betul. kalimat yang terakhir ya kan. Harapannya ada lebih banyak buku pengantar yang fokus kepada seni itu sendiri gitu. Cari jawabannya adalah dua. Kalau nomor tiga artinya gimana ini? Masyarakat, masyarakat nih harus tahu apa sih itu, gitu ya. Hal-hal yang ingin dia tahu mengenai karya seni. Keempat, buku pengantar seni ini harus bisa membuat, harus bisa membuat Decung, masyarakat umum itu merasakan bahwa seni ini bukanlah sulit, bukanlah hal yang sulit. Sam kok misalnya gini ya, Sam kok terjemahannya jadi doa banget ya, yaitu ya memang sudah seperti itu ya bahasa Korea, riwah. Jadi ya harap maklum ya. Karena ini udah level 5 ya, soal nomor 35. Dalam. Ada yang mau ditanyakan, Cilmun? Tidak ada, saya yakin itu. Jauh di dalam hati kalian itu berharap tidak ada yang nanya. Nomor 36. Ini tentang Jomja Pyogi. Jomja Pyogi. Jomja Pyogi ini adalah, apa sih nama itu? Huruf.
yang biasanya apa namanya tuna tuna apa istilahnya yang orang nggak bisa lihat tuna apa sih namanya Tunanetra. tuna netra Tunanetra. Astagfirullahaladzim. Huruf Braille saya. Heeh, Jomja Pyogi namanya Jomja Pyogi. Jadi ini adalah huruf Braille huruf Braille tulisannya gini kali ya kalau nggak salah. Tahu lah ya huruf Braille itu yang membacanya karena mereka tunanetra nggak bisa lihat gitu ya jadinya kan di apa namanya itu di diraba gitu kan hurufnya itu. Oh, ini huruf A, ini huruf B kayak gitu. Ini jadi cerita tentang si huruf Braille itu sendiri. Nah, ceritanya huruf Braille ini, menurut cerita ini ya, menurut cerita ini, ternyata belum ada aturan baku gitu loh. Belum ada aturan baku bahwa huruf A itu harus begini, huruf B harus begini, huruf C itu harus begini. Jadi masih ada perbedaan-perbedaan gitu. Nah, misalnya ini ya, Yahya punya perusahaan, Arum punya perusahaan, Yeni punya perusahaan. Mereka mengeluarkan sebuah huruf Braille, tapi beda-beda. Apa yang terjadi? Tunanetra ini kalau membaca itu kan jadinya bingung ya. Misalnya yang terbiasa membaca dari keluarannya dari perusahaan Yahya, oh ini. Tapi begitu dia membaca yang punya dari keluarannya Arum mungkin bingung kan gitu ya. Karena dia itu tidak sama gitu loh maksudnya. Nah, kita lihat sekarang ya. Huruf Braille, Jomjapyogi, Wichi, lokasinya, lokasi, lokasi. Aneh banget yang ngartikan lokasinya ini. Lokasi itu maksudnya penempatan ya, penempatan huruf Braille-nya. Kemudian bangsik metodenya, kayak gitu. Dan lain-lainnya dari Jejosa, Jesoja, Jejosa itu Jejo Wesa, jadi perusahaan perusahaan yang memproduksi ya. Jejosanya ini, perusahaan yang memproduksinya itu, Jepum, barang, barang. Biolo, masing-masing barang, masing-masing barang. Dalayo, berbeda, berbeda. Sehingga, Sigak Jangein, se, sehingga, SHG. Sehingga, Sigak Jangein, nah, Sigak ini artinya, aduh, penglihatan ya, artinya sebenarnya Sigak penglihatan, penglihatan. Kemudian Jang'ain itu hmm, sebenarnya kalau diartikan maaf ya ini diterjemahkan aslinya ya. Jadi ini Jang'ain itu sebenarnya artinya cacat gitu. Karena ini artinya cacat penglihatan, maksudnya kan berarti tunanetra gitu ya. Ini saya artikan per kata karena alasannya gini. Bisa jadi nanti mungkin kalau melihat kayak gitu ya. Di teks-teks yang lain itu melihat kata sigak gitu loh. Oh, ini penglihatan artinya maksudnya. Kemudian bulpion. Bulpion itu apa? Ketidaknyamanan, ya kan? Ketidaknyamanan. Berarti itu sama dengan apa? Munje, kesulitan. Kesulitan dan Holan. Ada yang masih ingat kata Honsong kemarin? Bingung. Bingung. Oke, betul. Jadi ini Holan, Honsong ini kebingungan. Kebingungan. Gyokta, mengalami kebingungan. Mengalami dowo-dowo nih bahasa Indonesia. Nah, bisa diartiin ini kan. Nah, karena penempatannya maupun metode dari huruf Braille ini dari sebuah perusahaan yang memproduksinya ini berbeda-beda dari masing-masing barang yang diproduksinya. Akibatnya apa? Orang-orang yang tunanetra ini mengalami kebingungan, mengalami kesulitan gitu loh. Sigak Jang Einel, Sigak Jang Einel berarti kan tunanetra, Wihan, Wihan untuk tunanetra, Jomja. Jomja itu kan Braille tadi ya, huruf Braille. Jongbo, info, informasi. Yoro, beberapa. Jepung, beberapa barang. Katanya, Pyogi Dego Ichiman, beberapa sudah apa namanya itu? Sudah dikasih gitu loh. Sudah diberikan gitu. Sudah diberikan huruf Braille itu. Sudah diberi tulisannya gitu ya, maksudnya sudah diberikan. Jiman, tetapi
Ajik belum, tongil belum sama. Gyujong aturannya. Nah, aturannya oktah tidak ada karena belum ada aturan yang sama gitu yang harus diberikan ke beberapa barang gitu loh. Misalnya itu kalau misalnya diberikan ke produk macam-macam, misalnya kudune semuanya diletakkan di bagian bawah barang misalnya gitu ya. Kayak gitu. Terus urutannya harus gimana gitu. Kemudian Hyunjenen sekarang Oiyakpum. Jadi ini kan obat-obatan ya, obat-obatan. Hanheso, Hanheso itu artinya terbatas, terbatas. Man hanya, hanya. Pyogi Gyujong, berarti ini kan tulisan tadi ya, maksudnya kan. Gyujong aturan. Jadi aturan tulisannya, aturan, aturan tulisannya. Jonghejo ita ditentukan, ditentukan. Ini sudah diberikan, ini sudah ditulis ya maksudnya. Sudah ditulis. Nah, Guange Giguan, Guangue itu terkait, terkait lembaga, nah, lembaga yang terkait, katanya, Domanen, lebih banyak barang-barang, Elrel Desa Ngero, sudah saya jelaskan tadi ya, tidak selalu artinya objek, subjek gitu ya. Ini bisa diartikan apa? Untuk barang-barang gitu ya, artikannya Elrel Desa Ngero, saya artikan untuk, biar tidak bingung. Jomja Pyogi, sudah ada di atas, Braille, huruf Braille, tulisan Braille tentang Kyujong, aturan, Jonghea Handa harus menentukan. Jadi maksudnya gimana ini? Pihak atau lembaga terkait harus menentukan aturan tentang penulisan huruf Braille ini untuk lebih banyak produk gitu loh. Biar seragam, biar sama. Karena kalau misalnya beda-beda, ya yang tunanetranya kebingungan untuk memahami isinya. Bisa dipahamin? Bisa ya. Oke, sekarang kita ke nomor satunya. Pilihan nomor satu, Euyakpum, obat-obatan. Obat-obatan. Jomja, Braille, ya. Pyogi, tadi tulisan, huruf, kayak gitu. Tulisan Braille. Gyujong, aturan. Gumto Heehanda, harus gumto, harus mereview. Apakah ada isi cerita bahwa kita harus mereview aturan tulisan Braille? Tidak ada. Ya kan? Nggak ada aturan. Nggak ada kata-kata, ayo kamu harus mereview itu tidak ada. Kedua, Jomja Pyogi, huruf Braille. Piryosong, pentingnya, butuhnya, pentingnya, butuhnya. Etehan tentang insik kesadaran. Nopaya Handa harus meningkat. Kita harus memiliki kesadaran mengenai pentingnya gitu ya, mengenai pentingnya huruf Braille. Ketiga, Jepum barang. Jalmut salah Pyogi, salah tulisan gitu kan. Jomja Braille, Jongbo informasi, Omnenji ada atau tidak gitu kan. Ada atau tidak. Josa Handa harus menginvestigasi, menginvestigasi. Kita harus menginvestigasi ada atau tidak huruf Braille di produk-produk kayak gitu kan. Nah, untuk terus ngecek ini hurufnya salah atau tidak gitu loh. Ada tentang itu? Tidak. Tidak ada. Terakhir, dayangan beberapa. Jepum barang beberapa barang. Jokyong, Jokyong Hada itu sama dengan Sayong Hada ya. Menggunakan Jomja, Braille, Braille, Pyogi tulisan,
Pyogi tulisan atau huruf, Kyujong aturan. Marion Deoya Handa harus menyiapkan, harus disiapkan. Artinya apa ini? Harus disiapkan aturan penulisan Braille untuk diterapkan di beragam barang. Ini kan jawabannya ya. Ya, Nih, harus disiapkan. Ini artinya Marion itu juga artinya harus dibuat ya. Tergantung konteksnya. Ini dibuat mungkin lebih enak. Berikutnya, nomor 37. Ini tentang binatang ini, tapi tidak semuanya ya. Ini ada istilahnya ini, bukan hewan sih ya ini. Jagi itu artinya diri sendiri, diri sendiri. Kilderigi itu penjinakan. Kalau untuk manusia mungkin maksudnya penjinakan diri sendiri itu kan mampu mengontrol diri sendiri gitu ya. Mampu mengontrol emosi maksudnya ini. Jadi kemampuan untuk mengontrol emosi, mengontrol diri sendiri. Dongmul, hewan, sesero, sendiri, secara sendiri. Gonggyok, kalau masih ada yang ingat kata gonggyok itu menyerang. Jadi ini artinya sifat menyerang. Sifat menyerang itu sifat agresif. Kalian mau diterjemahkan sifat menyerang atau sifat agresif? Agresif. Sifat agresif. Sifat agresif ya, maksudnya sikap menyerang. Kemudian okce hada ini mengendalikan. Mengendalikan. Jadi mengendalikan sikap agresifnya secara sendiri gitu ya. Kemudian Cinhwa-ryok. Cinhwa-ryok. Ryok itu kan kemampuan. Cinhwa-ryok ini adalah kemampuan untuk berinteraksi. Berinteraksi. Nopida. Meningkatkan. Meningkatkan. Banghyangero. Arah. Ke arah. Xinhua Hada. Berevolusi. Susah ya. Berevolusi. Angel. Hyonsang. Fenomena. Elrel Maranda. Itu kok diartikan ya adalah ya kalau diartikan begini. Jadi eh kemampu apa ya? Penjinakan diri sendiri ya. Apa istilahnya? Mengendalikan diri sendiri adalah fenomena kayak gitu ya. Fenomena berevolusi ke arah gitu ya. Ke arah untuk berinteraksi. Berinteraksi untuk meningkatkan kemampuan interaksinya gitu, kemampuan interaksinya dan mengendalikan sikap agresif. Siapa yang melakukan ini? Hewan. Jadi ini adalah fenomena hewan-hewan berevolusi. Berevolusi itu meningkatkan kemampuan interaksinya dan mengendalikan sikap agresifnya. Bisa ya? Kedua, kalimat kedua, Homo sapiens, yaitu Homo sapiens. Do juga. Ini pertanyaannya. Ini di sini itu mengacunya kepada apa? Homo penjinakan sapien. diri sendiri. Oke, penjinakan kepada diri sendiri tadi ya. Sengjon, bertahan hidup. Bertahan hidup. Joliak, strategi. Sering banget ya kata ini, strategi. Joliak, ero, sebagai strategi untuk bertahan hidup. Samta, sama dengan senggak hada. Sama dengan senggak hada. Senggak hada. Kemudian gasol, hipotesis. Hipotesis. Jadi ada hipotesis yang mengatakan, yang beranggapan bahwa Homo sapiens juga bertahan hidup dengan beradaptasi seperti ini, gitu. Melakukan penjinakan dirinya sendiri. Kemudian di sini ada Neanderthal. Neanderthal ini adalah salah satu spesies seperti Homo sapiens ya. Homo sapiens boda daripada Homo sapiens katanya, daripada Homo sapiens dibandingkan Homo sapiens, Cegyok tubuh, tubuhnya, tubuh, tubuhnya bagus, tubuhnya lebih sehat gitu kan katanya. Dan dan Nue, Nue itu otak, otaknya
Yongyang itu volume, jadi kayak kapasitas otaknya lebih besar. Kita artikan volume aja ya, atau kapasitas. Kapasitas otaknya besar, tapi Sarah Namji Moteta tidak bisa bertahan hidup. Banmyeon, tapi sebaliknya, sebaliknya, Homo sapiens, Soro, saling, saling poyong. Poyong itu saling menerima. Berarti kan saling berinteraksi gitu, saling menerima. Dan Boho, melindungi. Saling menerima, saling melindungi. Chin Hwaryok, tadi kemampuan berinteraksi, di atas sudah ada ya. Mugi, senjata. SPG, Ro sebagai senjata. Sara Namta, hidup. Jadi Homo sapiens ini bertahan hidup eh, dengan menggunakan senjata. Senjatanya apa? Ya ini, saling berinteraksi, saling melindungi, saling menerima satu dengan yang lainnya. Noppeun, tinggi. Chin Hwaryok, dengan kemampuan interaksi yang tinggi, saya nggak artikan lagi, dengan kemampuan interaksi yang tinggi, Do, lebih besar, lebih besar, Ciptan. Ciptan itu kelompok. Kelompok Hyongsong membentuk. Jadi bisa membentuk kelompok yang lebih besar. Eroso dengan membentuk kelompok yang lebih besar. Webu eksternal. Gonggyok serangan, serangan dari eksternal. Dan Hwangyong lingkungan. Lingkungan, Byeonhwa perubahan lingkungan. Ke perubahan lingkungan. Deing hada menghadapi. Jadi para Homo sapiens ini menghadapi perubahan lingkungan dan serangan eksternal dengan membentuk kelompok yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka tadi tuh saling menerima dan mau saling melindungi satu sama yang lainnya gitu. Mungkin berarti anggapan kita si Neanderthal, angele, Neanderthal ini berarti kan tidak mau beradaptasi seperti ini ya, tidak mau berevolusi ya. Makanya meskipun mereka punya kapasitas otak yang lebih tinggi, lebih besar, punya tubuh yang lebih bagus, fisiknya lebih kuat, tapi mereka tidak bertahan hidup. Gitu kurang lebihnya, betul? Oke, karena ini zoomnya habis gitu ya, jadi ini tak tutup dulu. Mohon maaf.